Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devin Roni Tepu dengan NIM 25 OSP 091 kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul mendesain, membuat dan mempresentasikan instalasi listrik pompa air 7 lantai. Di sini yang saya hormati dosen Insinyur Mutmainah STMT dan Insinyur Taufik Mutstar STMT. Kita lanjut. Di sini ada daftar isi. Jadi pertama itu ada penjelasan judul proyek, lalu ada penjelasan sistem kerja objek proyek, lalu ada jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek, ada perhitungan daya, schedule beban, layout dan kondisi kerja motor listrik yang diharapkan, lalu ada diagram satu garis, lalu ada rangkaian daya dan kontrol, lalu ada daftar komponen dan RAB. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan pompa air 7 lantai. Nah, pompa air 7 lantai adalah pompa bertekanan tinggi yang berfungsi menyedot air dari bak bawah atau GWF dan mendorongnya ke tangki atap atau roof tank setinggi lebih kurang 28 meter secara otomatis. Kita lanjut. Di sini ada penjelasan sistem kerja pompa air 7 lantai. Nah, yang pertama itu ada sistem otomatis atau WLC. Nah, di sini dia menggunakan sensor elektroda di kedua tangki. Pompa hanya akan menyala jika tangki atas kosong dan bak bawah penuh. Nah, yang kedua itu ada pengaman motor. Listrik 3 fase atau 380 volt dari PLN dialirkan ke pompa melalui panel kontrol yang dilengkapi overload untuk mencegah dinamo pompa terbakar jika terjadi panas berlebih atau korsleting. Jadi intinya itu adalah air di atas habis, pompa hidup otomatis. Air di bawah habis atau air di atas penuh, pompa mati otomatis. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan jadwal penyelesaian proyek. Nah, di sini kita bisa lihat awal konsultasi judul saya dan penyelesaian konsultasi saya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ada perhitungan daya. Nah, di sini ada perhitungan motor daya, perhitungan motor total. Di sini juga ada perhitungan MCB. Lalu ada perhitungan kontaktor dan penentuan kabel. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke schedule beban dan perhitungan daya. Nah, jadi di sini menggunakan motor listrik 1 dengan daya 7500 watt dan tegangannya 380 volt. Dan faktor dayanya atau cosnya itu ada di 0,85 dan di efisiensinya itu ada di 0,9 dan arus nominalnya itu ada di 15 ampere. Lalu di kapasitas MCB-nya itu ada di 32A atau 3 volt. Lalu ada kapasitas kontaktornya itu ada di 38A atau 48 ampere. Lalu di ukuran kabelnya itu ada 4 kali 6 mm kuadrat atau NYY atau NYM. Nah, di sini kami menggunakan motor listrik. Motornya itu kami menggunakan 2. Jadi di sini ada totalnya. Totalnya itu di daya ada di 15.000 watt dan di tegangan totalnya itu ada di 380 volt dan di arus nominalnya itu kami memiliki total 24 ampere. Lalu di kapasitas MCB-nya itu ada di 30 ampere atau 32A
Lalu di kapasitas kontaktornya itu tidak ada, dan di ukuran kabelnya itu memiliki total 4 kali 10 mm kuadrat. Itu dia. Oke, kita lanjut ke layout dan kontrol kerja. Di layout dan kontrol kerja ini saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya, teman-teman. Di sini pompa 1 menjadi pompa utama dan pompa 2 itu menjadi cadangan. Jadi cara kerja sistemnya itu pompa 1 bekerja mengisi torrent sampai pelampung level atas aktif, lalu pompa berhenti. Jika pompa 1 mengalami gangguan, maka pompa 2 inilah yang menjadi cadangan dan akan bekerja secara otomatis, teman-teman. Lalu air dari toren ini akan mengalir secara gravitasi ke seluruh lantai. Jadi dari toren ini akan turun ke setiap kamar, teman-teman. Atau bisa disebut dengan downpipe. Setiap lantai memiliki titik pakai atau kran untuk kebutuhan penghuninya. Oke, di sini kita bisa lihat layout dan kontrol kerjanya. Jadi torennya itu ada di atap lantai 7. Oke, kita lanjut ke diagram satu garis. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram satu garis. Lalu kita lanjut ke rangkaian daya dan kontrolnya. Nah, di sini kami menggunakan motor fractionnya 2 dan memakai kontaktornya 6 dan motornya 2. Oke. Jadi ketika motor protection diberi sumber dan ketika ditekan motor protection, maka arus akan mengalir ke kontaktor lalu mengalir ke motor 1 dan mengalir ke kontaktor 3 dalam keadaan start dan berpindah ke keadaan delta ketika timer sudah menghitung dan perhitungan tersebut sudah habis. Nah, jadi manfaat dari start delta ini fungsinya itu ya untuk mengurangi arus start yang sangat besar, juga mengurangi penurun tegangan, melindungi motor dari instalasi listrik, dan juga fungsinya itu untuk mengurangi hentakan mekanis pada poros motor dan beban. Jadi itu fungsi dari start delta ini. Oke, kita lanjut ke rangkaian kontrolnya. Sini saya akan menjelaskan rangkaian kontrolnya. Jadi ketika MCB 1 fasa ditekan, maka ini dalam keadaan close dan arus berjalan ke emergency. Dan ketika selektor ditekan, maka arus juga berjalan ke lampu kontaktor 1, lalu ke timer 1 dan kontaktor 3. Nah, teman, dia akan masuk ke sini. Nah, ketika dalam kondisi tandon kosong, maka motor 1 akan menyala dan timer 1 akan menghitung. Ketika
timer 1 selesai menghitung dan tandon kosong, maka otomatis sensor level 2 akan bekerja dan menutup. Jadi dua motor tersebut akan mengisi air secara bersamaan ke tandon atau toren tersebut. Ya. Jadi ketika dia air tersebut setengah di toren, maka level 2 akan aktif dan satu motor yang hanya hidup. Nah, ketika toren tersebut airnya kosong, maka pertama satu motor dulu bekerja, dan ketika timer 1 selesai menghitung, maka otomatis motor 2 juga hidup ikut dan mengisi air ke dalam toren atau tandon tersebut. Nah, begitu dia. Oke. Kita lanjut ke gambar panel. Nah, jadi beginilah bentuk dalam panel rangkaian instalasi listrik pompa air 7 lantai dan menggunakan 2 motor dan 6 kontaktor. Ini kontaktor 1, kontaktor 2, kontaktor 3, kontaktor 4, kontaktor 5, kontaktor 6. Di sini ada MCCB 3 fase. Nah, begini bentukan panel dari luar. Jadi di sini menggunakan 2 push button. Yang pertama ini untuk run di pompa 1, dan ini untuk berhenti di pompa 1. Dan sini ada selektor juga. Dan di sini juga untuk pompa 2 menggunakan 2 push button dan 1 selektor. Oke. Jadi inilah tampak depan panel dan tampak dalam panel tersebut. Ini tampak dalam dari panel, ini tampak luar dari panel tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjut ke daftar komponen dan RAB. Nah, jadi di sini kami menggunakan kontaktor dengan merek Schneider LCID 09Q8, dan kami menggunakan kontaktornya ini 6 dengan harga 220.000. Jadi totalnya itu ada di 1.320.000. Lalu kami menggunakan motor protection dengan merek Schneider Electric GV2ME08, dan kami menggunakan 2 motor protection dengan harga satuannya 293.000. Jadi totalnya itu ada di 586.000. Lalu kami menggunakan pompa air dengan merek Pedrolo HF 30A, dan kami menggunakan pompa air tersebut 2 dengan harga satuannya 33.250.000, dan totalnya 2 pompa air tersebut adalah 66.500.000. Lalu ada MCB 1 fasa
dengan merek Schneider DOMF 01104. Kami menggunakan 1 MCB dengan harga 107.000. Lalu ada tombol emergency dengan merek Schneider XA2ES 542. Kami menggunakan 1 tombol emergency dengan harga 73.000. Lalu kami menggunakan lampu indikator dengan merek AD1622 SMD. Kami menggunakan lampu indikator 6. Jadi harga satuannya itu adalah 220.000. Jadi total 6 tersebut adalah 1.320.000. Lalu kami menggunakan timer dan tambah soket dengan merek H3BA8. Kami menggunakan 2 dan dengan harga satuannya itu 107.000 dan totalnya adalah 214.000. Kami juga menggunakan panel dengan merek panel box 80 x 100 x 25 cm. Kami menggunakan 1 dengan harga 585.000. Kami menggunakan kabel dengan merek kabel NYY 6 mm. Kami menggunakannya dengan jumlah 1 roll dengan harga 747.000. Lalu kami menggunakan water level. Jadi ini adalah sensornya dengan merek Elektroda Lilin WLC. Nah, kami menggunakan 2 sensor, yaitu untuk level 1 dan level 2 yang di sini tadi, teman-teman. Yang di sini tadi. Level 2, level 1. Nah, kami menggunakan 2 dengan harga satuannya itu 20.000. Jadi totalnya itu ada 40.000. Lalu kami menggunakan selector switch dengan merek Schneider XB5 AG21. Kami menggunakan selektor tersebut dengan jumlah 2 dengan harga satuannya itu 190.000 dan totalnya itu ada di 380.000. Lalu kami menggunakan tombol start dengan merek EA142 dengan jumlah 1, jadi totalnya ada 42.000. Dan kami menggunakan tombol stop dengan merek EA131 dengan harga 42.000. Nah, jadi total keseluruhan komponen yang kami pakai total itu ada di 71.956.000. Nah, ini dia total dari komponen-komponen yang kami pakai tadi untuk membangun pompa air 7 lantai. Oke, kita lanjut. Jadi thank you. Di sini saya sudah selesai mempresentasikan PPT saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon minta maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.